Tiket pertandingan perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024 antara Timnas U23 Indonesia versus Irak sudah ludes terjual alias sold out. Tiket Timnas U23 Indonesia versus Irak sudah sold out sejak Selasa, 30 April 2024, kemarin. Bahkan, tiket laga final Piala Asia U23 2024 antara Uzbekistan versus Jepang kalah laku ketimbang pertandingan antara Indonesia versus Irak. Kabar sold out-nya tiket Timnas U23 Indonesia versus Irak juga dibenarkan oleh PF Pensosbud KBRI Doha, Ali Murtado. Ya, seperti biasa kita akan coba lakukan blocking tiket karena baru saja dibuka beberapa menit yang lalu ternyata sudah hampir sold out, bahkan melebihi laga final. Jadi yang laga final itu baru separuhnya, yang laga perebutan tempat ketiga ini hampir sold out, ujar Ali Murtado. Ali pun memastikan para WNI masih tetap bersemangat untuk memberikan dukungan kepada Timnas U23 Indonesia demi bisa menang atas Irak dan lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 antara Timnas U23 Indonesia versus Irak akan dimainkan pada malam ini. Jika berhasil memenangi pertandingan ini, Timnas U23 Indonesia dipastikan bakal berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Namun apabila kalah, tim asuhan Shin Tae-yong mau tidak mau harus menjalani laga playoff melawan wakil Afrika. Shin Tae-yong yakin tim yang dipimpinnya bakal bisa lolos ke Olimpiade tahun ini. Kami tetap mempunyai peluang untuk melaju ke Olimpiade, jadi kami akan mempersiapkan diri dengan bagus untuk bisa lolos ke Olimpiade, ujar Shin Tae-yong. Kevin Dix dan Emil Audero disiapkan PSSI untuk perkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia. Rumor ini tengah ramai diperbincangkan usai munculnya isu bahwa masih ada satu pemain top yang dikontak PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dilansir dari akun X Indonesia Abroad, PSSI dikabarkan sudah mengontak satu pemain keturunan top untuk dinaturalisasi. Tetapi, tak dibeberkan siapa sosok pemain top tersebut. Pemain top lain sudah dikontak PSSI, mari kita lihat prosesnya, tulis akun Indonesia Abroad. Sejumlah nama pemain keturunan Indonesia pun bermunculan disebut netizen Indonesia. Di antaranya, ada Kevin Dix dan Emil Audero. Kedua nama itu memang berkarier apik di Eropa. Kevin Dix diketahui jadi andalan klub Denmark, FC Copenhagen, dalam berlaga di berbagai ajang bergengsi, termasuk Liga Champions 2023 hingga 2024. Berkat kontribusinya, FC Copenhagen bahkan bisa melaju hingga babak 16 besar Liga Champions. Musim ini, bek berusia 27 tahun itu pun sudah mentas di 45 laga dalam berbagai kompetisi bersama FC Copenhagen. Kevin Dix pun bisa turut membukukan 2 gol dan 2 assist. Lalu, ada nama Emil Audero. Kiper yang kini membela Inter Milan itu juga tak kalah bersinar. Emil bahkan sukses angkat trofi juara Liga Italia 2023 hingga 2024 bersama Inter. Tetapi, Emil Audero masih minim jam bermain di skuad Inter Milan. Dia jadi penting bagi skuad Garuda jika berhasil dinaturalisasi. Kini, menarik menantikan siapa sosok pemain top yang dimaksud tengah didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong percaya dengan kemampuan Rafael Struijk. ST yakin Struijk akan menjadi pembeda saat laga melawan Irak nanti malam. Timnas Indonesia U23 akan melawan Irak dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar, Kamis, 2 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tim yang menang di laga ini akan mendapat tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024. Ketajaman Timnas Indonesia U23 di laga ini bertambah daripada partai sebelumnya. Ya, Rafael Struijk sudah bisa bermain setelah di laga kontra Uzbekistan absen karena hukuman akumulasi kartu. Sejauh ini Struijk sudah melepaskan 2 gol di Piala Asia U23. ST percaya pemain Ado Den Haag itu bisa berkontribusi besar di laga melawan Irak terlebih sudah istirahat lebih lama. Dia bermain baik sejak turnamen dimulai. Dia adalah salah satu pemain kunci sebagai striker. Sayangnya dia sempat absen satu pertandingan, kini dia sudah punya kondisi fisik yang lebih baik dan bisa berkontribusi untuk tim kami, kata ST dalam konferensi pers jelang laga.
Namun, lini belakang timnas Indonesia U23 kini lebih keropos. Pasalnya, Rizky Ridho tak bisa bermain karena harus menjalani hukuman kartu merah. Posisi Ridho kemungkinan digantikan oleh Komang Teguh. Tak kalah dari Ridho, Komang bermain cukup baik bahkan sudah mencetak 2 gol di ajang ini. PSSI belum berhenti memburu para pemain diaspora agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Setelah mengamankan jasa Martin Paes, kini fokus dialihkan ke 2 nama lainnya, yakni Kelvin Verdonk dan Jens Raven. Paes baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Selasa, 30 April 2024, usai mengambil sumpah di Jakarta. Kiper FC Dallas kelahiran Nijmegen 25 tahun silam itu kini bisa tampil membela Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Setelah urusan Paes selesai, PSSI kini tinggal bergerak menuntaskan proses pemberian status WNI untuk Verdonk dan Raven. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hari ini Martin Paes sudah resmi jadi WNI, sementara Verdonk dan Jens Raven juga dalam proses naturalisasi, ujar Erick dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Verdonk, yang saat ini memperkuat NEC Nijmegen, punya darah Meulaboh, Aceh dari sang ayah. Bek kiri 27 tahun itu merupakan jebolan Akademi Feyenoord dan pernah membela timnas Belanda di level kelompok umur, namun belum pernah di level senior. Sementara Raven yang masih berusia 18 tahun memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Ia saat ini memperkuat Dordrecht U21 dan berposisi sebagai penyerang tengah. Lewat media sosial, Raven sudah mengunggah foto bersama Erick Thohir dan menulis, "Sampai bertemu." Jika prosesnya tuntas dengan cepat, ia dan Verdonk juga bisa memperkuat timnas pada Juni. Indonesia saat ini berada di urutan kedua grup C putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 7 poin dari 4 laga. Dengan 2 laga sisa melawan Irak dan Filipina, tim asuhan Shin Tae-yong hanya butuh tambahan 3 poin untuk melaju ke putaran selanjutnya.